semuanya, saat ini dunia sedang dihebohkan dengan pandemik sebuah virus yang banyak dikenal dengan corona atau COVID-19. Virus corona sendiri merupakan sebuah virus yang masih satu keluarga dengan SARS-CoV-2 yang dapat menimbulkan infeksi dan penyakit menular dengan menyerang sistem pernapasan, terutama tenggorokan dan paru-paru. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Mamalia dan burung juga diduga menjadi reservoir perantara. Lalu, mengapa virus corona ini bisa menginfeksi tubuh kita ya teman-teman? Nah, ternyata perkembangan virus ini sangat cepat. Virus ini menyebabkan disfungsi, bahkan kegagalan lebih dari satu sistem organ dalam tubuh manusia. Ketika kekebalan tubuh kita menurun, disitulah virus dapat bereplikasi lebih banyak dan dapat menginfeksi organ tubuh kita. Nah, bagaimana ya mekanisme awal virus corona ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia? Hal tersebut akan dibahas dalam video ini, simak baik-baik ya. Pada mulanya, virus ini disebarkan oleh orang yang sebelumnya telah terinfeksi melalui bersin, dahak, liur, atau semacamnya. Virus yang terdapat di dalamnya bisa saja langsung terpapar dan terhirup oleh kita melalui hidung, atau dapat juga melalui benda-benda logam yang kita sentuh dan kita tidak segera mencuci tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa virus bereplikasi pada sel hidup, begitu juga dengan virus corona. Di dalam virus corona terdapat materi genetik berisi informasi untuk menggunakan diri yang dapat disebut dengan RNA hacker. Terdapat juga cangkang yang digunakan untuk melindungi materi genetik tersebut. Dan di lapisan terluar terdapat perisai lemak yang memungkinkan virus dapat menginfeksi sel sehat bergabung dengan membran luar sel melalui paku-paku molekul protein yang menyelubungi mereka. Sel virus corona menggunakan paku protein mereka seperti kunci untuk dapat masuk ke dalam sel paru-paru yang kaya akan protein ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Untuk mengambil alih sel sehat di dalam tubuh, mereka memanipulasi masuk ke dalam tubuh melalui materi genetik RNA hacker yang mereka gunakan untuk memanipulasi sel dan membuat sel tidak menyerangnya. Sel yang sudah terinfeksi akan melakukan bunuh diri dan melepas jutaan virus corona baru yang siap menginfeksi lebih banyak sel lagi. Melalui udara yang kita hirup, virus corona melewati sistem pernafasan. Virus bersentuhan dengan sel-sel di tenggorokan maupun paru-paru kita. Kemudian, virus masuk ke dalam reseptor. Ini memungkinkan virus dapat terbawa masuk ke dalam sel tubuh kita. Sebenarnya, virus corona tidak perlu masuk ke dalam inti sel inang untuk menciptakan virus baru, karena virus corona langsung dapat mengakses bagian ribosom sel inang. Ribosom menggunakan informasi genetik dari virus corona untuk membuat protein virus baru, seperti paku di permukaan virus. Struktur pengemasan di dalam sel lalu membawa paku di vesikel lapisan luar membran sel. Semua bagian yang diperlukan untuk membuat virus baru berkumpul di bawah membran sel. Kemudian virus baru mulai keluar dari membran sel menjadi bibit virus corona yang baru. Ketika virus corona memenuhi saluran pernafasan, silia pada bronkus dan bronkiolus akan terus mendorongnya. Kemudian sistem imun dari tubuh kita akan merespon sebagai feedback dan terus melawan. Apabila sistem imun kita kuat, maka artinya tubuh kita bisa melawannya. Dan apabila sistem imun kita lemah, maka sayangnya kita akan terkena pneumonia dan lebih parahnya, virus itu akan mengalir bersama aliran darah ke seluruh tubuh kita yang pada akhirnya akan menyebabkan kita kesulitan dalam bernafas. Hal tersebut adalah salah satu contoh awal ketika kita terinfeksi virus corona. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan dan menjalankan perintah social distancing yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dengan bijak, agar kita terhindar dari terinfeksinya virus corona. Sekian dulu ya teman-teman, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.